Cerita ini dimulai di sekolah Hibari. Di dalam klub kendo, dia sedang berlatih bersama Yamada. Dalam latihan itu, Enma berhasil menang dengan mendaratkan serangan di kepala Yamada. Enma di klub itu sebagai wakil ketua. Suzuki berkata kalau serangan balasan ke kepalanya sangatlah keren. Suzuki pun langsung bersemangat dan akan mengalahkan musuhnya dalam turnamen besok. Herman juga sangat bersemangat karena dia sudah berjuang sekuat tenaga karena klubnya yang hampir dibubarkan. Dia sendiri bertahan di klub kendo dengan merekrut 5 anggota untuk menghidupkan kembali klub kendo yang hampir dibubarkan itu. Kemudian mereka melihat Koito kecapean setelah latihan, lalu mereka mengkhawatirkannya karena dia kurang dalam berpengalaman. Enma pun menghampirinya dan mengatakan kalau di turnamen nanti adalah turnamen antar tim. Jadi Koito jangan memaksakan diri. Namun Koito tidak ingin seperti itu karena dia bergabung dengan klub ini karena ingin menjadi seperti Enma yang tidak pernah menyerah untuk mengejar tujuannya hingga berlatih dengan keras hingga dia ingin menjadi atlet yang hebat. Mendengar itu, Enma menyemangati Koito untuk menjadi atlet yang hebat. Koito pun terharu mendengar semua itu. Lalu Enma mengajak Koito untuk berlatih dan dia sendiri yang akan menjadi lawan sparringnya. Malam harinya, Koito mengucapkan terima kasih kepada Enma. Setelah itu, Enma pun langsung pulang. Di perjalanan, dia memikirkan kalau Koito akan bermain bagus. Dan dia juga ingin memenangkan semua pertandingan pada turnamen tim besok. Setelah itu, Enma menunggu bus di halte. Namun, tiba-tiba ada asap putih yang menyelimuti jalan itu. Enma terkejut dan dia langsung ke jalan untuk melihat sekitarnya. Seketika itu muncul sebuah kereta dengan kuda berwarna hitam yang seolah-olah akan menabraknya. Setelah bangun, dia terkejut karena dia terperangkap dalam sesuatu. Enma meminta bantuan untuk membuka pintu itu. Namun tidak ada yang membantunya hingga dia mencoba untuk mendobraknya sendiri. Ketika keluar dari sana, dia terkejut dengan keadaan di sana. Lalu dia melihat ke belakang yang membuat dirinya terperangkap. Setelah melihat ternyata itu adalah peti mati. Dia pun masih tidak percaya dengan kejadian yang menimpanya. Namun dia merasa sedang berada di dalam mimpi. Hingga orang-orang di sana pun terkejut melihat orang yang keluar dari peti mati itu begitu saja. Lalu ada seseorang yang menghampirinya dan mengatakan belum pernah ada siswa yang keluar dari gerbang dengan sendirinya. Dan dia adalah kepala Magus. Enma yang melihatnya mulai ketakutan. Enma langsung mengambil senjatanya dan menanyakan kepada kepala Magus tempat apa ini dan siapa orang-orang itu sebenarnya. Dan ada di mana ini sekarang? Dia menjawab karena Enma terpilih. Dia menjelaskan kalau Enma ada di Akademi Night Raven, akademi sihir paling prestisius di Twisted Wonderland, tempat bakat-bakat sihir terhebat dari seluruh dunia berkumpul dan para siswa dibagi berdasarkan atribut spiritualnya menjadi 7 asrama berdasarkan pada 7 besar dan mengabdikan diri pada studi. Dan dia menambahkan kalau Enma berada di sini karena cermin gelap ini mengakui atribut sihirnya. Lalu dia bertanya kepada Enma apa dia melihat kereta hitam yang membawa gerbong. Setelah memberikan penjelasan itu, dia mengetahui kalau siswa terakhirnya sudah ada dan upacara pembukaannya akan segera dimulai. Tapi Enma masih belum mengerti semuanya dan dia juga mengatakan kalau dia tidak tahu dengan sihir dan tidak bisa menggunakan sihir. Kepala Magus langsung terkejut. Setelah mengatakan itu, Enma langsung pergi karena dia akan melakukan pertandingan besok. Namun orang itu menyuruhnya untuk berhenti karena sebelumnya belum pernah ada siswa yang menolak untuk sekolah di sini. Para siswa pun mulai tertawa dengan kelakuan Enma yang bertindak semaunya. Namun ada seorang siswa yang marah karena upacara pembukaannya menjadi seperti ini. Enma terus berjalan untuk keluar. Tiba-tiba ada monster sihir seperti kucing melompat dari jendela sekolah itu. Dia mengatakan kalau banyak siswa yang mati-matian untuk bisa masuk ke sekolah ini. Dan dia meminta Enma untuk memberikan posisinya kepadanya.
Enma pun terkejut mengatakan ada rakun yang bisa bicara. Dia pun marah karena disebut rakun oleh Enma. Dia langsung mengenalkan kalau dia adalah Grim. Suatu hari nanti akan menjadi penyihir yang hebat. Para siswa pun menertawakannya kalau itu hanyalah lelucon semata. Grim langsung marah dan dia akan menunjukkan mantra istimewanya. Kemudian Grim menyemburkan api biru dari nafasnya. Para siswa pun mulai kepanasan oleh api itu. Lalu Grim akan mengeluarkannya lagi karena dia masih memilikinya lagi. Lalu Grim hampir membakar semua ruangan itu, hingga kepala magus itu memerintahkan siswanya untuk menangkap Grim. Dan salah satu siswa pun sama mengatakan untuk menangkapnya. Grim terus menyemburkan api birunya. Namun ada siswa yang kelihatan santai berjalan di dalam api itu. Lalu ada juga yang mendekati kepala magus dan mengajaknya mengobrol. Dia pun belum selesai mengobrolnya karena ditabrak oleh siswa yang terbakar api di bagian bokongnya. Dia meminta untuk memadamkan apinya yang ada di bokongnya itu. Lalu ada satu siswa yang ingin ikut serta dalam keseruan ini. Siswa yang lainnya pun mulai berlarian ke sana kemari. Namun ada sesuatu yang meledak dan hampir menimpa salah satu siswa. Namun mereka selamat karena ada yang menyelamatkannya. Ada lagi yang sedang santai dan mengatakan kepada temannya yang bernama Rugi untuk membangunkannya ketika semua ini telah selesai. Namun ada seorang siswa yang sudah tidak bisa membendung amarahnya. Dia berjalan mendekati Grim. Grim marah melihat ada yang menghalanginya. Kemudian dia menyemburkan api yang sangat besar terhadapnya. Ketika akan sampai kepada Riddle, Enma melompatnya untuk menyelamatkannya. Ketika diselamatkan, dia marah dan mendorong Enma hingga dia terjatuh. Riddle langsung bangun dan mengeluarkan tongkatnya. Dia mengingatkan kalau dia akan menghukum Grim. Grim mulai ketakutan. Riddle langsung mengeluarkan sihirnya. Grim langsung berlari untuk kabur dari sihir yang dikeluarkan oleh Riddle. Dan sihir tersebut berhasil mengenai Grim. Grim mencoba untuk melepaskannya, namun tidak bisa dilepaskan. Grim juga mencoba untuk menyemburkan api lagi, namun itu tidak bisa keluar. Kepala magus mendatangi Riddle dan dia sangat senang kalau Riddle bisa menangkapnya dan menggunakan sihir penggal kepala. Sihir itu bisa mengunci semua tipe sihir. Grim langsung diambil oleh kepala magus dan dia langsung dibawa pergi dari sana. Dan Grim mengatakan kalau dia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah itu, Riddle mendatangi Enma dan dia langsung marah kepadanya karena Riddle merasa diremehkan oleh Enma karena tadi dia menyelamatkannya. Dengan nada marah kalau dia akan memenggal kepala Enma. Lalu temannya datang ke sana untuk menenangkan Riddle. Tenang, mana mungkin saya bisa tenang karena orang ini telah mengacaukan upacara pembukaannya. Karena ini adalah pelanggaran peraturan yang serius. Temannya mengerti akan hal itu, tapi wajar dia tidak mengetahui peraturannya karena baru kali ini dia mengikuti upacara pembukaan. Teman yang satunya lagi membenarkannya. Lagian dia juga baru pertama kali sekolah di sini. Lalu Enma di sana menjelaskan kalau dia tidak pernah mendaftar ke sekolah ini dan Enma juga tidak bisa melakukan sihir. Padahal Enma seharusnya tinggal mengikuti saja. Namun Riddle masih keras kepala karena tidak mungkin kereta hitam menjemput orang yang tidak mempunyai sihir dalam dirinya. Lalu cermin gelap pun mengeluarkan suara. Dan cermin itu membenarkan perkataan dari Enma karena dia tidak merasakan aliran sihir dari Enma. Dia tidak merasakan apapun baik warna ataupun bentuk. Padahal Enma sudah mengatakan beberapa kali. Namun mereka masih tidak percaya. Kepala magus pun langsung datang. Dia juga masih belum percaya akan hal itu. Dan kepala magus tidak akan memasukkannya ke sekolah ini dan meminta cermin gelap untuk memulangkan Enma. Enma pun merasa senang kalau dia bisa kembali. Kepala magus meminta cermin hitam untuk memulangkan Enma. Cermin gelap pun langsung mencari keberadaan tempat tinggal Enma. Namun dia tidak menemukannya. Jadi Enma tidak punya tempat untuk kembali. Enma terkejut mendengarnya.
Lalu kepala Magus pun heran kenapa dia tidak mempunyai tempat untuk kembali. Lalu kepala Magus menanyakan asal Enma dari mana. Enma menjawabnya kalau dia dari Jepang. Kepala Magus pun tidak mengetahui itu di mana, karena baru pertama kali ini dia mendengar negara dengan nama itu. Dan orang yang ada di sana pun merasa heran dan aneh karena mereka juga belum pernah mendengar nama itu. Lalu Enma pun keluar sendiri dan dia masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Terlebih mereka semua tidak tahu dengan negara Jepang. Enma berhasil menemukan pintu keluarnya, tapi ketika dibuka dia pun merasa terkejut dan langsung terdiam hingga Enma merasa untuk menyerah. Lalu kepala Magus datang dan menyuruh Enma untuk menelepon temannya. Ketika mau menelepon Koito, ternyata di sana tidak ada sinyal yang terdeteksi. Enma langsung merasa kalau dirinya berada di isekai dan tidak akan bisa mengikuti pertandingan. Lalu kepala Magus mulai percaya kalau Enma tidak berbohong dan itu masih menjadi misteri untuknya. Lalu kepala Magus berpikir kalau seorang siswa yang tidak bisa sihir tidak bisa berada di sekolah ini. Lalu dia menawarkan bangunan yang dulunya pernah digunakan sebagai asrama. Dia mengizinkan Enma untuk memakainya saat ini karena dia tidak tega membiarkan Enma pergi seperti ini. Mereka akhirnya sampai di sana. Kepala Magus menjelaskan kalau tempat ini butuh sedikit perbaikan, tapi bisa menjadi tempat berlindung dari angin dan juga hujan. Mereka pun langsung memasukinya. Ketika sudah masuk, kepala Magus memberikannya secara cuma-cuma. Lalu Enma mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Setelah Enma berjalan lagi, dia merasakan ada sesuatu. Ketika melihat ke atas, Enma melihat ada yang sedang melayang. Enma pun terus-menerus mendengar suara yang mengganggunya. Lalu kepala Magus mengatakan kalau itu adalah hantu mereka yang nakal. Mereka selalu menggentayangi tempat ini. Hantu tersebut muncul di depan Enma dan menyuruh Enma untuk menjadi hantu juga. Dan mereka langsung merubah tampilannya ke mode seram untuk menakuti Enma. Enma langsung terkejut, namun Enma tidak perlu menjadi hantu. Tapi dia mengajak para hantu itu untuk menjadi rekan serumahnya. Lalu hantu itu pun menerimanya. Namun kepala Magus pun dibuat tidak percaya karena Enma cepat beradaptasi dengan situasinya. Namun kepala Magus tidak akan memberikan fasilitas gratis di akademinya. Dia pun meminta Enma untuk merawat lahan sekolah dan mengerjakan tugas harian lainnya. Dan dia juga membebaskan Enma untuk membaca di perpustakaannya dan mencari cara untuk kembali ke dunianya. Enma langsung setuju dengan persyaratannya. Lalu dia menyuruh Enma untuk memilih kamar yang akan digunakannya. Dia pun langsung memilih kamar yang ada saja. Ketika di tempat tidur, dia masih memikirkan kalau ini hanyalah mimpi dan akan kembali ke dunia asalnya saat Enma terbangun. Lalu Enma pun mulai tidur. Enma perlu membersihkan patung yang ada di sana. Dia pun melihat semua patung-patung itu dan berkata apa semua orang-orang itu terkenal. Lalu ada 2 orang siswa yang datang kepada Enma dan mengatakan kalau mereka adalah makhluk terhebat yang pernah ada di dunia ini. Mereka menjelaskan kalau itu adalah ratu tercantik di seluruh negeri dan yang ini adalah peri duri yang tinggal di gunung mistis dan penyihir dari padang pasir. Dan di sampingnya adalah raja dunia bawah dan Raja Rimba sang penguasa sabana. Lalu orang ini adalah penyihir laut. Dia tinggal di gua laut dalam. Lalu yang terakhir adalah Ratu Hati. Lalu Enma pun mengucapkan terima kasih atas penjelasannya. Dan Enma juga menanyakan apa kalian siswa dari sekolah ini. Mereka mengiyakannya dan langsung mengenalkan dirinya. Dia adalah S. S pernah melihat Enma ketika upacara pembukaan. Enma adalah orang yang dipanggil oleh cermin gelap namun tidak bisa sihir. Dia pun perutnya hampir kram karena berusaha menahan tawa atas kejadian itu. Temannya pun memarahi S karena sikapnya tidak sopan kepada orang yang baru dikenalnya. Lalu dia mengenalkan dirinya, dia adalah Deus. Enma pun mengenalkan dirinya juga. Namun mereka kesusahan mengucapkan namanya dan namanya juga terasa asing di telinga mereka.
hingga Enma mengatakan jika sulit mengucapkannya, mereka bebas memanggilnya apa saja. Lalu Es pun memanggilnya Yu saja. Enma tidak keberatan dengan itu. Lalu Es bertanya apa monster yang mengacaukan upacara kemarin juga disuruh untuk mengerjakan tugas harian ini. Ketika Es menertawakannya, Grim langsung loncat di kepala Es. Lalu Grim marah kepada mereka. Enma menanyakan bukannya Grim diusir dari sekolah, namun Grim tidak menjawabnya karena dia masih marah. Karena dia tidak bisa menjadi siswa di sekolah ini karena masih ada Enma. Lalu dia akan mengusir Enma dengan semburan apinya hingga Dius takut kalau dia akan mengamuk lagi. Lalu Grim langsung melompat ke arah Enma. Namun Enma menyerang dengan keahliannya. Tapi Enma menghentikan serangannya ketika akan mengenai kepalanya. Es dan Dius senang melihatnya. Enma berhasil menangkap Grim. Namun Grim mulai ketakutan lagi dan Enma menanyakan kepadanya, kenapa kamu ingin sekali masuk ke dalam sekolah ini? Alasannya sederhana, karena Grim adalah jenius yang terlahir untuk menjadi sihir yang hebat. Grim pun selalu menunggu kereta hitam menjemputnya untuk membawanya ke sekolah ini. Namun cermin gelap tidak bisa melihat bakatnya, jadi dia datang sendiri dan tidak akan menyerah untuk menjadi penyihir yang kuat. Enma pun mengerti perkataannya dan dia langsung melepaskannya. Lalu Es mengatakan kalau begitu masih tetap mustahil karena hanya siswa yang terpilih saja yang boleh bersekolah di sekolah ini dan dia tidak memiliki kualifikasi itu dan bilang untuk menyerah. Grim mulai terlihat marah. Ketika Es berkata lagi, Dius langsung meminta Es untuk berhenti dan menyuruhnya untuk menjaga ucapannya. Dia kesal karena Es tidak paham dengan perasaan orang lain. Lalu dia pun akan pergi ke kelasnya. Kemudian Grim mengeluarkan apinya kepada Es. Es pun hampir terkena itu. Grim terlihat sangat marah kepadanya. Es pun menanyakan apa yang dilakukannya barusan karena hampir mengenai dirinya. Es mulai kelihatan marah juga, begitu juga dengan Grim. Lalu dia mengeluarkan alat sihirnya dan menerima tantangan duel dari Grim. Lalu mereka pun beradu sihir satu sama lain. Grim terus menyerang Es hingga akhirnya Es terkena serangan dari Grim. Grim pun langsung memberikan serangan lagi terhadap Es, tapi Es langsung memantulkan serangannya. Tapi serangannya malah mengenai salah satu patung yang ada di sana. Es dan Grim mulai ketakutan melihat itu. Lalu Enma berhasil memadamkannya dan Kepala Magus datang ke sana karena dia mendengar kegaduhan. Dia pun terkejut dan marah karena salah satu dari patung itu terlihat habis terbakar. Kepala Magus pun memarahi mereka bertiga karena telah membakar salah satu dari patung 7 besar itu. Dia marah besar karena telah menistakan tokoh terkemuka. Mereka bertiga pun langsung dikeluarkan begitu saja. Mendengar itu mereka pun langsung terkejut, tapi Enma tidak merasa bersekolah di sana. Lalu Kepala Magus langsung pergi begitu saja, sehingga Dius pun mulai kebingungan karena dia tidak tahu harus bilang apa kepada ibunya. Kemudian dia mengejar Kepala Magus untuk memohon. Dia terus memohon dan akan melakukan apapun agar tidak dikeluarkan dari sekolah ini. Lalu Kepala Magus pun akan memberikan mereka keringanan dan menjelaskan kalau lampu gantung magis di aula malam mulai kehilangan cahaya dan batu magi yang menjadi sumber dayanya mulai melemah dan itu bisa diperbaiki jika dapat batu magi dengan atribut yang sama. Lalu Dius pun akan mencarinya. Dia akan mengambilkan itu. Lalu Kepala Magus mengatakan kalau sampai besok pagi tidak dapat mengambilkannya, maka mereka akan dikeluarkan. Mereka langsung berjalan untuk pergi ke pertambangan. Sambil berjalan, Dius bergumam kalau dia akan mendapatkan batu itu apapun caranya. Di akademi, Kepala Magus memanggil Ribel sebagai ketua asrama Es dan Dius. Lalu Ribel meminta maaf atas masalah yang disebabkan oleh anggota asramanya. Kepala Magus memberitahukannya kalau mereka dikirim ke pertambangan sebagai hukuman atas tindakannya dan mereka akan kembali mulai besok pagi. Ribel langsung memahaminya. Setelah keluar dari sana, dia sangat kesal dan akan menghukum mereka
karena dia sangat patuh kepada peraturan. Sementara itu mereka berjalan dan menemukan sebuah rumah di sana. Namun di dalam tambang ada yang keluar dan mengatakan kalau semuanya itu adalah miliknya. Ketika mereka mendekati rumah itu, mereka langsung masuk ke dalam rumahnya. Ketika masuk, Dius tidak melihat orang di sana, dan sepertinya rumah itu terlihat terbengkalai. Dius memperkirakan kalau rumah ini ramai pada saat tambangnya masih beroperasi, dan mereka juga tidak menemukan informasi soal batu meji di sana. Karena di dalamnya pasti gelap, Es menyarankan untuk meminjam lilin yang ada di meja itu. Enma langsung mengambilnya, tapi Dius tidak melihat yang bisa dipakai untuk menyalakan api. Enma menanyakan kenapa tidak bisa menggunakan sihir. Dius mengatakan kalau itu tidak bisa, karena sihir tidak serba bisa. Dan untuk memakai sihir secara bebas membutuhkan banyak latihan. Dan karena itu ada sekolah sihir, lalu ada yang menyemburkan api, dan itu langsung membuat lilin itu menyala. Dan ternyata dia adalah Grim. Enma pun menanyakan apa yang dilakukan Grim di sini. Dia juga sama, ingin mengambil batu Megi yang ada di sana. Dan batu tersebut bisa membuatnya lebih kuat lagi. Es mengatakan kenapa Grim tidak pergi sendirian saja. Dius juga membenarkan kalau bisa masuk sendiri, maka dia bisa dapat lebih dulu. Tapi mendengar itu, Grim langsung merinding ketakutan. Akhirnya mereka semua pun pergi bersama, dengan Grim di depan sebagai pemimpinnya. Namun ketika melihat mulut tambang itu, Grim mulai ketakutan. Lalu dia pun berlari dan bersembunyi di belakang Enma. Enma menanyakan, bukan kamu ingin memimpin tapi malah ketakutan seperti itu. Lalu mereka semua masuk ke sana dan mencoba untuk menambang batunya. Es di sana hanya menemukan batu biasa saja. Dius pun menyuruhnya untuk terus mencarinya. Tapi Es merasa kesal karena terus diperintah oleh Dius. Tapi mereka berdua malah berkelahi dan saling menyalahkan satu sama lain. Lalu Enma merasakan ada seseorang, tapi Dius tidak percaya. Karena di sini sudah tidak ada penambang lagi. Lalu muncul sebuah asap hitam, Enma pun langsung terkejut. Dan Grim langsung begitu ketakutan. Mereka pun langsung bersembunyi di belakang batu yang ada di dekatnya. Dan ternyata itu adalah monster yang berada di penambangan. Enma langsung meniup lilin supaya tidak diketahui oleh monsternya. Tetapi asap itu membuat Grim bersin. Namun sebelum bersin, Es dan Dius menutup mulutnya dan monster itu berhasil menjauh. Namun monster itu terus mengatakan batu. Lalu Enma menanyakan maksud batu itu apakah batu Megi. Dius pun sudah menduga kalau batu Megi ada di penambangan ini dan menyuruh untuk mengalahkannya. Tapi Grim merasa tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi dia tidak ingin dikeluarkan dari sekolahnya. Namun Es menyuruhnya untuk keluar dan dikeluarkan pun tidak apa-apa. Tapi Dius marah kalau dia tidak ingin menyerah secepat itu. Dius pun langsung keluar dan memanggil monster itu. Seketika monster tersebut langsung menyerang Dius. Tapi serangannya tidak mengenainya. Dius terkejut dengan daya serangnya. Dius langsung berlari mendekatinya sambil menghindari semua serangannya. Ketika menyerang, serangan Dius tidak berefek sama sekali. Namun monster itu terus menyerangnya hingga akhirnya dia pun terkena reruntuhan yang diakibatkan oleh serangan monsternya. Lalu Enma pun memancingnya supaya menjauh dari Dius. Dan monster tersebut langsung menyerang Enma. Ketika serpihan itu mendekati Enma, Es langsung menolongnya. Lalu Grim mencoba menyerangnya, namun serangannya tidak berefek sama sekali terhadap monster itu. Monster itu langsung menyerang Es dan juga Grim, sedangkan Enma berhasil menolong Dius. Es pun berteriak kalau monster itu menuju ke arah Enma. Ketika Dius akan melawan lagi, Enma langsung mengendongnya untuk pergi dari sana. Setelah jauh dari monster itu, Es memarahinya kalau tindakannya terlalu sembrono, tanpa memikirkan rencana terlebih dahulu. Selama mereka melakukan sesuatu pada monster itu, maka mereka akan mendapatkan batu Meginya. Lalu Enma memberitahukan kalaupun dia tidak bisa dikalahkan sendirian, tapi bisa dikalahkan dengan kerjasama tim.
Tapi mereka berdua tidak mau bekerja sama. Kalau begitu kita semua akan dikeluarkan bersama, kata Enma. Akhirnya mereka berdua mau bekerja sama karena tidak mau dikeluarkan dari sekolahnya. Enma langsung memancing monster itu untuk terus mengejarnya. Sesampainya di luar, Enma memerintah Es untuk langsung menyerangnya. Grim pun sudah tidak sabar ingin menghabisi monster itu, tapi Enma mengatakan kalau itu belum saatnya dan menyuruhnya supaya percaya kepada Es. Ketika serangan Es berhasil mengenainya, Enma memerintahkan Grim untuk menyerangnya. Lalu Grim mengeluarkan sihir apinya hingga menyatu dengan sihir Es dan menjadi pusaran api yang hebat. Dan Enma langsung memerintah Dius untuk menyerang. Dius pun langsung mengeluarkan sesuatu yang berat. Dan itu adalah periuk. Dan benda tersebut berhasil menghantam kepala monster itu. Dan monster itu mulai melemah hingga Enma memerintahkan mereka untuk menyerangnya secara bersamaan. Serangan tersebut pun sangat dahsyat dan langsung mengalahkannya. Grim sangat senang karena mereka menang dan bisa mengalahkannya. Dan mereka bertiga langsung tos untuk yang pertama kalinya. Enma mengatakan kalau itu berkat kerjasama kalian. Dan Enma pun mengajak mereka untuk mengambil batu maginya dan kembali ke sekolah. Tiba-tiba monster itu membesar dan langsung menyerang mereka. Tiba-tiba ada sihir yang mengenai monster itu. Hingga monster itu terbakar dan langsung kalah. Ternyata itu adalah Riddle. Dius pun mengucapkan terima kasih karena ketua asramanya datang untuk membantu mereka. Tapi Riddle ke sana untuk menghukum mereka karena telah melanggar peraturan nomor 304. Riddle menyuruh untuk bernyanyi pada hari landak bersin. Mereka berdua pun tidak mengerti perkataannya. Lalu Riddle menyuruh Trey dan Carter untuk menangkap mereka. Trey dan Carter pun langsung menangkap mereka berdua. Ketika mereka pergi, Enma menanyakan mau diapakan mereka berdua. Tapi Riddle menjawabnya, kamu tidak perlu tahu. Setelah itu Enma kembali ke pertambangan dan berhasil menambang batu magi yang ditemukan oleh Dius. Lalu Grim pun ingin merebutnya, tapi Enma tidak memberikannya. Karena kalau memberikannya, maka Es dan Dius akan dikeluarkan. Sementara itu Grim mencium aroma yang enak dan dia pun langsung keluar dari penambangan itu. Dia pun akhirnya menemukan sumber aroma itu dan mengambil salah satu batu magis dari monster itu. Dan langsung memakannya begitu saja, dan rasa dari batu itu sangat enak menurutnya. Lalu Enma pergi ke sekolah. Setibanya di sana, kepala Magus tidak percaya kalau Enma membawa batu maginya dan mengatakan kalau Enma mempunyai bakat seorang pawang karena Enma bisa meyakinkan para siswa untuk bekerja sama satu sama lain. Dan Enma mempunyai bakat yang dibutuhkan akademi ini. Maka kepala Magus akan memberikan Enma dan Grim kualifikasi untuk masuk dalam akademi ini sebagai pasangan. Grim yang mempunyai sihir akan bertugas mendukung Enma yang non-sihir. Dan Enma menjadi pengawas untuk Grim. Grim sangat senang mendengar semua itu. Lalu Enma mengucapkan selamat kepada Grim. Dan kepala Magus akan memberikan tanda pendaftarannya. Dan Grim pun langsung mendapatkan sebuah kalung pendaftaran. Dan untuk Enma adalah kamera hantu yang bisa memfoto sebagian dari jiwa. Kepala Magus menyuruh Enma untuk mengabadikan hidupnya sebagai pengawas di akademi ini. Enma pun menerimanya dengan senang hati. Sementara itu Es dan Dius pun bernyanyi di hadapan landak yang berada di kandangnya. Malam harinya ketika Enma tertidur, dia mimpi ada seseorang yang sedang mewarnai mawar putih menjadi merah. Menurutnya, dia malah menanam mawar putih dan ratu menyukai mawar berwarna merah. Dan Enma pun langsung terbangun karena ada yang mengetuk pintu di asramanya. Grim pun langsung mengomel karena ini tengah malam dan tidak mungkin ada yang bertamu. Ketika Enma menanyakan siapa, orang tersebut menjawab kalau dia adalah Es. Enma menanyakan apa yang dilakukannya tengah malam begini. Grim terkejut kalau dia bisa dipasangi kalung seperti Grim dulu. Es mengatakan kalau dia akan tinggal di sini mulai hari ini. Mereka pun tidak percaya itu. Lalu Es menjelaskan kalau dirinya waktu itu kelelahan dan lapar. Lalu di lemari menemukan kue tart stroberi.
Dia pun memakannya satu potong. Lalu di belakangnya ada Riddle. Dia marah karena Ash memakan itu tanpa izin darinya. Dia pun langsung menghukum Ash. Karena itu makan tanpa izin termasuk ke dalam pelanggaran yang berat. Hingga akhirnya Ash pun tidak bisa menggunakan sihir gara-gara kalung ini. Grimm sampai tidak mengerti kalau Riddle bisa mengetahui dan menghafal semua peraturan sekolahnya. Tapi Enma menanyakan, apa benar kamu makan kue tanpa izin terlebih dahulu? Kalau benar, maka masuk akal kenapa dia bisa marah. Dan Enma menyuruh Ash untuk mencarinya dan meminta maaf kepadanya. Terus Ash meminta tempat untuk tidur pada Enma. Enma mengatakan kalau Ash bisa tidur di ruangan ini. Ketika Ash akan tidur, para hantu itu mulai mengganggu Ash hingga dia tidak bisa tidur karena hantu itu. Pagi harinya ada yang mengetok pintu. Ketika Ash buka, ternyata itu adalah Dius. Dia mencari-cari Ash dan akhirnya ketemu di sini. Dia menanyakan apa ketua asrama masih marah, tapi menurutnya kalau dia sudah tidak marah, malah dia memenggal kepala 3 orang lainnya. Dius menyuruh Ash untuk meminta maaf kepada ketua asrama supaya dia bisa melepaskan kalung itu. Kalau tidak, maka Ash tidak bisa banyak mengikuti kelas sihir hari ini. Tapi Ash pun tidak mau mendekatinya hari ini. Tapi Enma langsung menariknya supaya dia mau meminta maaf kepada ketua asramanya walaupun Ash tetap tidak mau. Mereka akhirnya sampai di ruangan yang dipenuhi oleh cermin. Dius menjelaskan kalau ini semacam tempat untuk teleportasi dan asrama yang dipakai oleh Enma itu adalah salah satu asrama yang ada di area kampus. Namun asrama yang lainnya jauh dari kampus, makanya butuh portal seperti ini. Dan semua portalnya mempunyai tema asrama masing-masing. Dan itulah asrama Heart, asrama tempat Ash dan Dius. Dius pun mengajak Enma untuk pergi ke asramanya. Enma mencoba menyentuhnya, namun dia seperti tertarik. Setelah sampai, Enma dan Grimm merasa takjub melihat asrama yang seperti istana. Lalu Enma melihat ada yang sedang mengecat mawar menjadi merah, yang mengingatkannya kepada mimpinya. Enma menanyakan yang sedang dilakukan oleh orang itu. Dia pun sedang mengecat mawar supaya berubah menjadi warna merah. Ketika dia melihat Ash, dia tahu kalau Ash yang mencuri kue tar ketua asrama. Ash terkejut kalau dia bisa tahu, lalu orang tersebut mengajak mereka untuk melakukan foto bersama. Namun Ash tidak mau, tapi dia tetap memaksanya. Foto pun sudah diposting hingga mereka bisa membagikan postingannya. Lalu dia mengenalkan dirinya, dia adalah Carter Diamond dan bisa dipanggil sebagai Kay. Dia juga merupakan senior mereka. Enma juga mengenalkan dirinya. Kay mengetahui kalau Enma dari asrama Ramshackle. Lalu Kay menjelaskan kenapa dia merubah warna tersebut menjadi merah, karena mawar merah lebih menyenangkan untuk background di pesta mereka. Dan besok adalah salah satu pesta tradisional asramanya. Kay pun meminta bantuan kepada mereka, lalu Kay memberikan sebuah chat manual kepada Ash untuk Dius dan Grimm bisa menggunakan sihirnya. Ketika Grimm mencobanya, malah terbakar. Kay pun langsung menggunakan sihirnya dan langsung merubah itu menjadi merah. Menanyakan kenapa tidak putih saja, padahal sudah bagus. Menurut Kay, kalau itu sudah menjadi peninggalan dari tradisi yang aslinya. Lalu Ash menanyakan ketua asrama karena dia harus meminta maaf kepadanya. Menurut Kay, dia ada dan belum berangkat ke kelas. Dan dia pun lupa mengatakan kalau Ash melanggar peraturan sekolah nomor 53 dan harus mengganti dengan kuetar yang baru. Jadi kalau tidak ada kuetarnya, maka dia tidak boleh masuk ke asramanya. Ash langsung tidak percaya itu, tapi menurut Kay semua penghuni asrama Heart terkait oleh aturan. Kay pun ingin membantunya, namun sayang dia tidak bisa. Dia pun langsung menggunakan sihirnya untuk menggandakan dirinya dan berhasil mengusir mereka. Enma hanya bisa tercengang melihatnya dan mereka pun berangkat ke kelas dan ternyata kelas Enma dan Dius satu pelajaran. Jadi mereka pun berangkat ke kelas bersamaan.
Di dalam kelas, guru Dirus memberitahu kalau seminggu ini dia akan menanamkan nama dan atribut dari 100 lebih herbal dan racun ke dalam otak mereka. Dan selama mereka mengikuti kegiatan kelasnya, maka mereka dituntut untuk berhasil. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan hukuman yang berat. Grim pun sampai tidak mau mencari masalah dengan guru tersebut. Di jam kedua, mereka belajar sejarah sihir. Tapi Grim malah tertidur di jam itu. Dia pun dibangunkan oleh Luvius, namun Grim tidak terima dan marah terhadapnya. Pelajaran yang ketiga adalah olahraga, yang menjadi gurunya adalah Aston. Mereka pun langsung disuruh lari 20 keliling dan langsung disuruh push up 100 kali. Ketika jam istirahat, mereka pun langsung memilih makanan yang ada di kantin yang telah disediakan oleh kampus. Lalu mereka pun mencari tempat yang kosong. Di sana ada Kay yang memanggil, tapi mereka mencuekannya. Namun Kay datang kepada mereka dan memaksanya untuk makan di sana. Emma pun tidak mengerti perubahan sikap pada Kay. Terus Grim menanyakan orang yang ada di sebelahnya. Dia adalah Trey Clover. Dia juga berada di kelas 3. Trey berharap Enma nyaman berada di asrama itu, karena itu sudah terlihat tua. Grim pun menanyakan kepada mereka bentuk dari asrama yang lainnya. Lalu Kay menjelaskan kalau asrama mereka terinspirasi dari 7 patung yang ada di sekolahnya, seperti asramanya yang mencerminkan disiplin yang ketat. Terus Savannah Claw, asrama mereka mewakili semangat pantang menyerah Raja Binatang Buas. Lalu asrama Octavinel yang mencontoh hati ulas asih penyihir laut. Dan mereka semua anak-anak pintar. Ada asrama Scarbia mencontoh dari kewaspadaan penyihir pasir. Kebanyakan dari mereka sangat terampil dalam seni ramalannya. Asrama tertua Pomefiore didirikan berdasarkan keteguhan hati ratu paling jelita. Para siswanya biasanya unggul dalam hal seperti posionologi dan kutukan. Lalu Ignihide didirikan berdasarkan semangat kekuatan Raja Dunia Bawah. Disitulah semua siswa teknik sihir, energi, dan teknologi berkumpul. Yang terakhir adalah asrama Daisomnia yang mencontoh semangat kemuliaan sang periduri. Di asrama itu banyak penyihir yang berbakat, dan dia adalah salah satunya. Dia seperti anak kecil, namun dia sekelas dengan Trey. Dia bernama Lilia. Ketika Lilia berada di dekat mereka, Asdandius langsung terkejut melihatnya. Lilia membenarkannya kalau dia bukan dalam usia yang disebut sebagai anak kecil, dan sebagai tanda persahabatannya, Lilia memberikan sesuatu untuk mereka, dan itu adalah permen. Dia yakin mereka akan suka setelah mencobanya. Setelah itu mereka tidak percaya kalau Lilia sudah berada di sana lagi, bahkan tidak menggunakan mantra untuk melakukannya. Di asramanya penuh dengan orang-orang aneh, apalagi ketua asramanya Malius lebih parah lagi, karena yang bisa mengalahkannya bisa dihitung dengan jari. Dan setiap ketua mempunyai kekuatan yang berbeda. Dalam asrama Heart, mereka menyebutnya unique magic. Itu adalah sihir unik yang didasarkan kepada kepribadian dan keahlian seorang penyihir. Dan efek dari sihir Riddle, jika dia menganggap sebagai pengganggu, maka dia bisa menyegel sihirnya untuk sementara waktu. Grim pun merasa ketakutan karena dia pernah mengalaminya. Trey menjelaskan selama mengikuti peraturannya tidak ada yang perlu ditakutkan. Trey juga mengatakan kalau Es ingin membuka kalungnya, maka dia harus mengganti kue yang telah dimakannya. Sementara itu ketua asrama mereka sudah berada di belakang mereka.